selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Novita Duyung dengan NPM 030621111065. Mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris semester 5. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP Kurikulum Merdeka. Saya sangat senang bisa berbagi informasi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Bersama-sama mari kita eksplorasi bagaimana RPP menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang berkesan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Oke, sebelum masuk ke materi pada RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi yang akan dicapai, serta langkah-langkah atau metode pembelajaran yang akan digunakan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui contoh, peserta didik dapat menggunakan ungkapan sapaan ke dalam praktik berbicara bahasa Inggris. Yang kedua, melalui contoh, peserta didik dapat menggunakan ungkapan perkenalan diri ke dalam praktik berbicara bahasa Inggris. Next, indikator pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan motivasi untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Yang kedua, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menyapa dalam bahasa Inggris yang disebut dengan greetings. Nah, yang ketiga, melakukan tindak tutur menyapa dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Yang keempat, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris yang disebut dengan introduction. Nah, yang kelima, melakukan tindak tutur memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Yang keenam, melakukan percakapan interpersonal dengan menggunakan ungkapan sapaan melalui kegiatan terintegrasi, menyimak, dan berbicara bahasa Inggris. Nah, yang ketujuh, melakukan percakapan interpersonal dengan menggunakan ungkapan perkenalan diri melalui kegiatan terintegrasi, menyimak, berbicara dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Oke, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan alokasi waktunya 10 menit. Nah, jadi yang pertama, guru masuk ke kelas dan langsung menyapa menggunakan bahasa Inggris agar English dapat langsung tercipta di pertemuan pertama. Yang kedua, guru dapat menggunakan kalimat good morning students. Nah, yang ketiga, pastikan seperti peserta didik merespon dengan menjawab kembali good morning teacher atau sir and ma'am. Yang keempat, jika peserta didik belum merespon, jangan dulu melanjutkan pelajaran. Nah, yang kelima, jika memungkinkan, guru dapat bertanya ke beberapa anak secara individual untuk memastikan bahwa peserta didik dapat merespon perkataan guru. Masuk ke kegiatan inti, alokasi waktunya 30 menit. Yang pertama, guru menjelaskan bahan ungkapan yang dapat disampaikan ketika menanyakan kabar tentang seseorang adalah dengan menggunakan kata how are you. Nah, yang kedua, saat ini pertanyaan how are you terbiasa dijawab dengan kata-kata I'm fine, thank you, what's about you, what's about yourself, atau and yourself. Nah, oleh karena itu, diperkenalkan bahwa pertanyaan how are you dapat dijawab dengan I'm feeling great. Masuk ke communicating. Yang pertama, peserta didik mengulang-ulang pengucapan how are you hingga pengucapannya benar. Yang ketiga, peserta didik berlatih melakukan percakapan bersama rekan sebangkunya. Nah, yang keempat, guru dapat menjelaskan mengenai penggunaan kalimat-kalimat yang dapat digunakan ketika bertemu dengan orang lain, seperti how are you, I'm fine, thank you, and you, I'm fine to thank you. Nah, selanjutnya kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat dasar yang dapat digunakan ketika menyapa seseorang. Selanjutnya kata sir yang menandakan kita berbicara kepada seorang pria yang lebih dewasa, dalam hal ini guru laki-laki. Untuk guru laki-laki, selain kata sir
kita pun dapat menggunakan kata Mister yang diikuti nama keluarga, misalnya Mr. Superlan untuk Agus Suparlan. Sedangkan untuk guru perempuan, kita dapat menggunakan kata mem atau miss. Dalam penggunaan kata sapaan untuk guru perempuan, kita dapat memberikan sedikit penjelasan bahwa untuk panggilan kepada perempuan yang masih single atau belum menikah, biasa kita sebut dengan panggilan miss, sedangkan untuk guru yang telah menikah, kita dapat memanggilnya dengan kata misters. Sedangkan untuk wanita yang masih belum diketahui status pernikahannya, kita dapat menggunakan kata sapaan miss. Nah, oleh karena itu, diperkenalkan bahwa pertanyaan how are you dapat dijawab dengan I'm feeling great. Masuk ke communicating. Yang pertama, peserta didik mengulang-ulang pengucapan how are you hingga pengucapannya benar. Yang ketiga, peserta didik berlatih melakukan percakapan bersama rekan sebangkunya. Nah, yang keempat, guru dapat menjelaskan mengenai penggunaan kalimat-kalimat yang dapat digunakan ketika bertemu dengan orang lain, seperti how are you, I'm fine, thank you, and you, I'm fine to thank you. Nah, selanjutnya kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat dasar yang dapat digunakan ketika menyapa seseorang. Selanjutnya kata sir yang menandakan kita berbicara kepada seorang pria yang lebih dewasa, dalam hal ini guru laki-laki. Untuk guru laki-laki, selain kata sir, kita pun dapat menggunakan kata Mister yang diikuti nama keluarga, misalnya Mr. Superlan untuk Agus Suparlan. Sedangkan untuk guru perempuan, kita dapat menggunakan kata mem atau miss. Dalam penggunaan kata sapaan untuk guru perempuan, kita dapat memberikan sedikit penjelasan bahwa untuk panggilan kepada perempuan yang masih single atau belum menikah, biasa kita sebut dengan panggilan miss, sedangkan untuk guru yang telah menikah, kita dapat memanggilnya dengan kata misters. Sedangkan untuk wanita yang masih belum diketahui status pernikahannya, kita dapat menggunakan kata sapaan miss. Selanjutnya, di beberapa daerah yang sudah terbiasa dengan bapak maupun ibu, ungkapan-ungkapan ini tidak salah tentunya. Penggunaan kata Mister maupun Miss digunakan dalam usaha untuk memunculkan English environment. Namun secara umum panggilan yang digunakan. Nah, di beberapa daerah yang sudah terbiasa dengan bapak maupun ibu, ungkapan-ungkapan ini tidak salah tentunya. Penggunaan kata Mister maupun Miss digunakan dalam usaha untuk memunculkan English environment. Namun secara umum panggilan yang digunakan untuk menyapa guru adalah Mister atau Miss. Nah, masuk ke experimenting. Yang pertama, guru mengenalkan ragam ungkapan-ungkapan salam baik dalam situasi formal maupun situasi informal. Yang kedua, dalam bagian ini guru menjelaskan bahwa pertanyaan how are you tidak harus selalu dijawab dengan I'm fine. Sebagian pendapat mengatakan bahwa jawaban I'm fine merupakan salah satu bentuk motivasi diri untuk selalu merasa sehat dan menularkan semangat yang ada di setiap orang, walaupun mungkin kondisinya sedang tidak terlalu baik. Nah, percakapan pertama bercerita tentang kondisi anak yang merasa sakit kepala, seperti headache. Nah, yang berikut percakapan kedua bercerita tentang kondisi anak yang merasa flu.
Terus beberapa jenis penyakit, beberapa jenis penyakit umum yang dapat diperkenalkan di antaranya Sternachus, Tuchus, Bacchus, Flu, Coach. Nah, yang terakhir penutup. Alokasi waktunya 10 menit. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini, siswa ditanya bagaimana perasaannya, yang disebut refleksi. Nah, yang kedua, guru memberikan pertanyaan untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami topik tentang greeting and introduction. Nah, yang ketiga, siswa diminta membuat kesimpulan pembelajaran pada pertemuan ini. Yang terakhir, siswa diberi tugas kelompok untuk pembelajaran minggu depan untuk penilaian proyek. Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi greeting and introduction. Nah, salam adalah cara untuk menyapa orang lain dengan sopan dan ramah. Saat memberikan salam, Anda mengungkapkan keinginan untuk berinteraksi dengan orang tersebut. Salam yang umum digunakan dalam bahasa Inggris antara lain. Yang pertama, ucapan hello, hi. Salam umum yang digunakan untuk menyapa orang secara santai dan ramah biasanya digunakan dalam situasi informal. Nah, yang kedua, good morning atau good afternoon, good evening. Situasi yang digunakan berdasarkan waktu hari, seperti good morning digunakan pada pagi hari, sedangkan good afternoon pada siang hari dan good evening pada malam hari. Salam ini lebih formal dan sering digunakan dalam situasi resmi. Yang ketiga, how are you? Salam yang juga berfungsi sebagai pertanyaan tentang kabar atau kondisi seseorang, biasanya diikuti dengan harapan untuk mendapatkan respons yang positif seperti I'm fine, thank you, atau I'm doing well, thanks. Nah, jadi langsung masuk ke pengenalan adalah cara untuk memperkenalkan diri dalam orang lain. Tujuan pengenalan adalah untuk memberikan informasi tentang diri Anda dan memulai percakapan dengan orang tersebut. Pengenalan yang baik dalam bahasa Inggris melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memberikan salam. Mulailah dengan memberikan salam yang sesuai seperti hello atau hi. Yang kedua, nama. Berikan nama Anda dengan jelas, misalnya my name is Vina. Terus yang ketiga, informasi pribadi. Berikan informasi singkat tentang diri Anda, seperti pekerjaan, pendidikan atau minat Anda, misalnya I'm a student atau I'm interested in photography. And then number 4, alasan bertemu. Jika ada alasan khusus mengapa Anda bertemu atau berinteraksi dengan orang tersebut, Anda dapat menyebutkannya, misalnya I would like to discuss the project we are working on, atau I'm here for the conference. Nah, jadi penting untuk selalu bersikap sopan, ramah, dan menghormati orang lain saat memberikan salam dan pengenalan. Jadi, praktikkan pengucapan dan intonasi yang jelas agar pesan Anda dapat dipahami dengan baik. Semoga penjelasan ini membantu. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Next, yang terakhir, penilaian pembelajaran. Nah, jadi penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi ujuk kerja, atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaian. Oke.
Thank you, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka dengan judul materi Greeting and Introduction. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.